Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah kali ini seperti biasa Yolan sedang berada di studio Haider Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau, yang mana seperti biasa kita akan menghadirkan tema-tema spesial. Nah, tema kali ini, episode kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai upaya penanggulangan stunting di Provinsi Riau, yang mana ini sudah menjadi isu yang marak juga ya di Provinsi Riau sendiri. Nah, karena episode spesial pastinya sudah ada tamu spesial yang kami undang, yaitu yang pertama Ibu Rumisis SIP MKes selaku Ketua Prokja 4 Instansi TP PKK Provinsi Riau. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Sehat terus ya Bu ya? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Nah yang kedua ini tamu spesial kita juga Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni MSI selaku Penata KKB Ahli Madya 4B, juga Ketua Prokja Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi-pagi masih semangat ya Bu ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Nah kali ini kita akan membahas mengenai penanggulangan stunting di Provinsi Riau ya Bu ya. Nah mungkin di awal kita mau membahas sedikit nih Bu mengenai apa sih yang dimaksud dengan stunting ini Bu? Oh iya. Terima kasih. Saya mulai dulu ya. Yang dimaksud dengan stunting itu adalah keadaan pada anak yang kelihatannya itu lebih pendek daripada teman sebayanya. Itu yang khasnya itu. Ya ini disebabkan oleh karena kurangnya asupan gizi ya yang masuk kepada anak tersebut, dan bisa juga oleh penyakit yang berkelanjutan, misalnya penyakit menahun. Jadi itu antara lainnya stunting itu khas Bu. Kelihatan kalau misalnya dia berdiri di antara teman-temannya, kelihatan dia lebih pendek daripada teman-teman yang lebih sebayanya. pendek ya Bu ya. Teman sebayanya. Oke, berarti itu mungkin ciri utamanya ya Bu ya yang bisa dibilang anak stunting gitu ya. Nah kalau ada nggak ciri-ciri lainnya Bu untuk anak stunting sendiri Bu? Oh ya, yang kelihatan juga adalah antara lain misalnya di samping dia lebih rendah daripada teman-teman, lebih pendek daripada teman-temannya, juga dia itu biasanya misalnya juga lebih pendiam dia daripada teman-temannya. Kemudian juga kelihatan misalnya pertumbuhan tulangnya. Sudah itu juga barangkali kepandaiannya juga agak lebih kurang daripada teman-temannya. Itu yang kelihatan ya. Berat badan juga lebih rendah bisa. Jadi memang nampaknya tuh dia sebetulnya tidak sakit, tapi ketinggalan daripada teman-temannya. Ketinggalan ya Bu ya. Yang tadi yang pertama mungkin lebih pendek dan mungkin secara itu kecerdasan ya Bu ya. Oke. Nah itu penyebabnya apa sih Bu? Kurang yang pertama itu kurang asupan gizi lah yang jelas. Pada 1000 hari pertama kehidupannya kurang asupan gizi. Jadi berkelanjutan, bisa juga karena penyakit yang kronis misalnya menahun, misalnya dia kena TBC misalnya, atau ya tidak sembuh-sembuh penyakit berulang-ulang, penyakit berulang bisa juga. Tapi yang pertama itu asupan gizinya yang kurang. Asupan gizi ya Bu ya. Nah tapi tadi kan ciri awalnya nih Bu, anak yang mungkin lebih pendek daripada teman-teman lainnya ya Bu ya. Tapi apakah anak yang pendek ini selalu stunting Bu? Oh tidak. Oh enggak ya Bu ya? Tidak ya. Anak yang pendek itu tidak harus stunting, tapi yang stunting pasti pendek. Itu ya yang jelas itu motonya. Karena anak-anak yang pendek itu banyak yang memang udah genetiknya bapaknya turun. Kita bisa lihat Bapak Habibie itu kan pendek kan, tapi cerdas, tidak stunting. Jadi yang dimaksud stunting itu memang dua-duanya. Dia lebih pendek, kemudian juga IQ-nya, kecerdasannya juga kurang. Jadi tidak harus ya Bu ya. Ada bahwa anak stunting itu pendek dan tidak kemampuan berpikirnya ya. Nah biasanya nih Bu, di umur berapa sih anak itu bisa kita katakan bahwa dia stunting gitu? Karena kan mungkin kalau di umur-umur kecil memang masih pendek-pendek ya Bu ya. Di umur berapa sih Bu baru nampak kelihatan bedanya gitu Bu? Biasanya itu di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ya Bu ya. Kelihatan bedanya tuh kan. Tapi penyebabnya itu sebetulnya 1000 hari pertama kelahiran. Misalnya dari hamil dia udah mulai kurang gizi, kemudian melahirkan juga
barangkali tidak ditolong secara benar, kemudian ASI-nya kurang. Nah, karena anak harus ASI itu kan 6 bulan ASI eksklusif. Berarti ya faktor utamanya itu karena gizi itu tadi ya Bu ya, oleh ibunya sendiri. Bisa juga barangkali kurang kasih sayang Bu ini ya. Oh ya bisa juga ya Bu ya. Pola pengasuhannya bisa juga. Biasanya pola pengasuhan seperti apa sih Bu yang menyebabkan anak yang stunting gitu Bu? Ya kadang-kadang kan ada ibu-ibu anak-anak yang unwanted child barangkali. Jadi kurang diperhatikan. Kan apalagi yang lahirnya misalnya masih ibunya masih remaja, unwanted child, harusnya dia masih sekolah sudah tuh terpaksa menikah, punya anak, ya mereka juga kurang perhatian jadinya. Kurang edukasi juga mungkin ya Bu ya. Edukasi. Kemudian juga kadang-kadang kan ibu-ibu yang mohon maaf yang kehidupannya mungkin pagi-pagi mereka harus sudah keluar dari rumah misalnya mencari kehidupan, anak ditinggal di rumah mau makan mau tidak terserah kan ada yang kayak gitu, itu yang di jualan pasar misalnya ya benar Bu, karena nggak setiap ibu mungkin bisa punya waktu mengurus dari pagi sampai malam ya Bu ya, ada juga yang mencari nafkah juga gitu. Oke. Nah kalau stunting ini mungkin banyak yang bertanya ya Bu ya, ini nih apakah tergolong penyakit apa enggak sih Bu? Sebetulnya bukan penyakit. Bukan penyakit ya Bu ya? Penyakit. Karena ada anak stunting itu sebetulnya dia tidak begitu sakit-sakitan, sebetulnya tidak ya. Seperti biasa ya Bu ya? Biasa. Cuman kelihatan aja dia misalnya orang yang lain lincah bermain, ketawa dia pendiam, berarti ya sudah tuh tinggi badannya nampak dia paling kecil. Berarti dalam misalnya kalau di sekolah juga agak barangkali secara ketinggalan dalam kecerdasan. Jadi bukan penyakit. Bukan penyakit ya Bu ya. Penyakit. Ya karena mungkin banyak maksudnya dari lingkungan masyarakat sendiri mungkin ya ada beberapa yang bullying anak stunting gitu ya. Padahal itu ternyata pembedaannya juga nggak begitu ini ya Bu ya. Kadang-kadang juga orang tua kalau kita kasih tahu anaknya stunting dia marah. Oh, dia marah ya Bu ya. Masuk lagi. ada 3 di daerah binaan PKK itu ada 3 ibu yang petugas tidak boleh masuk ke rumahnya lagi. Oh iya Bu, mungkin ini ya Bu ya, tersinggung apa segala macam. Padahal itu edukasi ya Bu ya. Jadi barangkali memang perlu pendekatan yang bagus. Biasanya pendekatan seperti apa sih Bu yang dilakukan untuk ibu-ibu yang mempunyai anak stunting ini Bu? Iya, kita terpaksa ya misalnya tidak mengatakan secara langsung gitu ya. Karena apalagi di depan orang banyak. Misalnya sedang posyandu rame-rame Bu Yuni ya, tiba-tiba dibilang anak ibu di stunting nih harusnya begini. Jangan. Jadi seperti itu komunikasinya ya Bu ya. Jangan di depan orang banyak yang jelas. Sudah itu barangkali kita perlu person to person. Jadi menjelaskan bagaimana. Perlu pendampingan. Pendampingan. Oke. Nah, kalau untuk masalah stunting ini sendiri Bu, apakah ada dari instansi sendiri untuk seperti pelatihannya, workshopnya yang mungkin diberikan untuk ibu-ibu yang anaknya stunting ini Bu? Kalau pelatihan yang langsung untuk keluarga yang stunting sih tidak, karena memang kita mempunyai tim pendamping keluarga ya di seluruh Provinsi Riau itu kita memiliki tim pendamping keluarga berisiko stunting namanya TPK yang jumlahnya itu lebih kurang 10.872 orang. 10.000 lebih ya Bu ya, luar biasa. Karena memang dia punya tim. Ini terdiri yang tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 dari unsur bidan, dari unsur PKK, kemudian ada kader KB. Jadi memang mereka di lapangan itu bersinergi, tapi memang yang disasar itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Iya. Kalau mungkin yang untuk stuntingnya itu mungkin kita lebih edukasi dan mengarahkan ke paskes, ke pelayanan kesehatan. Tetapi ketika mereka itu berisiko bisa didampingi oleh kader kita dengan memberikan KIE terkait mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Rumisi 1000 hari pertama kehidupan itu harus bagaimana, pendampingan dari hulu misalnya ketika remaja itu kita harus diberikan edukasi seperti apa, kemudian di masa hamil itu diberikan edukasi seperti apa. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga kita. Nah biasanya tuh Bu kalau kan biasanya ada peningkatan atau penurunan. Nah itu biasanya sekali berapa lama sih Bu untuk
apa namanya? Ya, evaluasinya. Evaluasi. Jadi mungkin terkait dengan angka stunting ini penilaian surveinya itu dilakukan setiap tahun. Setiap tahunnya ya Bu Iya. ya. Oke. Memang kita melihat walaupun mungkin secara kita diberikan target di tahun 2014 itu di angka 14%, namun demikian mungkin di tahun 2021 mungkin sebagai contoh Provinsi Riau angka stunting di tahun 2021 itu berada di angka 22,3%. Kemudian di 2023 kemarin 2022 turun menjadi 17%. Nanti ini di tahun 2023 kemarin juga sudah ada survei melalui SKI, Survei Kesehatan Indonesia, yang dilakukan di bulan September kemarin dan hasilnya belum dirilis sampai sekarang. Kemungkinan nanti ini dirilisnya di tahun depan. Tahun depan. Kita berharap hasil turun ini ya, Bu, ya? Turun. Target yang diberikan ke kita itu 14% itu Insya Allah tercapai. Insya Allah. Apalagi stunting ini menjadi apa ya sekarang ya, salah satu program yang paling digencar juga ya Bu ya. Program nasional. Nasional, iya. Yang pastinya setiap tahunnya kita berharapnya semakin turun ya Bu ya, dan ibu-ibu hamil juga teredukasi. Benar. Jadi stunting itu tidak identik dengan orang miskin. Orang kaya pun bisa kena juga ya, Bu, ya. Jadi orang mungkin pola pikirnya ya nih karena kurang gizi apa jadi orang yang nggak mampu yang dapat stunting. Ternyata enggak ya Bu ya. Tidak. Belum tentu istilahnya makanan yang mahal itu bergizi. Bergizi, sehat ya. Sehat gitu. Kita menganggap mungkin ya harus memberikan makanan yang siap saji, seperti KFC segala macam, yang mahal ya Bu ya. Tapi mungkin dengan pola makanan yang bergizi itu diterapkan kepada keluarga kita, misalnya dengan adanya tempe, ada tahu, sekarang ada telur, sayur ini apa yang sekarang ini jadi apa? Jadi setiap kabupaten menanam kelor. Sekarang itu seperti Pelalawan nampaknya mengharuskan setiap rumah punya menanam kelor. Karena bagus ya Bu ya. Itu bisa diolah menjadi nugget, bisa diolah sebagai sayurnya gitu, jadi macam-macam. Oke, berarti ya sudah ada lah gerakan-gerakan yang sangat membantu sebenarnya Bu ya. Oke, nah tadi kita membahas juga mengenai 1000 hari pertama ya Bu ya. Nah mungkin bisa kita jelasin lagi mengapa sih 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ya Bu, seorang anak disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting. Jadi memang perlu kami sampaikan juga bahwasannya 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari itu adalah masa kehamilan. Masa kehamilan. Kemudian 730 hari itu sampai dia berumur 2 tahun. Jadi ketika di masa golden age ini anak itu bisa terpapar stunting dan bisa mencegah stunting. Kenapa? Ketika dia hamil seorang ibu dengan asupan gizi yang bagus gitu, kemungkinan anak yang dilahirkan itu tidak akan stunting. Karena stunting ini pada dasarnya adalah kekurangan gizi kronis. Jadi ketika mungkin hamil, ibunya memperhatikan gizi semasa kehamilan, kemungkinan anak kita tidak akan menjadi stunting lahirnya. Kemudian di masa yang 730 hari ini adalah masa periode ini ketika itu memang terjadi stunting, itu masih bisa diatasi. Karena stunting itu akan bersifat permanen setelah dia di atas 2 tahun. Jadi masa golden age inilah kita perlu memperhatikan ketika kita betul-betul mau mengatasi atau jangan terjadi stunting ini di masa 1000 hari pertama kehidupan ini gitu. Oke, berarti sangat penting ya Bu ya 1000 hari pertama ini ya Bu ya. Juga waktu hamil itu kan dapat tablet tambah darah. Ada vitamin, segala macam. Kemudian kalau anak dapat ASI eksklusif 6 bulan harus ASI. Berarti memang perlu diperhatikan apalagi 9 bulan mengandung itu ya Bu ya, kalau gizinya nggak tercukupi dan segala macam ya itulah terdapat stunting itu. Nah, selain itu Bu, apa saja sih upaya yang telah dilakukan nih Bu oleh Pemprov Riau dalam menurunkan prevalensi stunting ini Bu? Untuk penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau ini sudah banyak sih yang dilakukan. Banyak ya Bu ya? Sudah banyak sekali.
tadi juga kita harus menyediakan sih sebetulnya data keluarga yang berisiko stunting itu, karena itu yang akan disasar. Kemudian juga kita di Provinsi Riau juga udah melakukan mungkin yang seperti penyusunan strakom perubahan perilaku gitu. Kemudian kita juga melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Kemudian ada audit kasus stunting. Kemudian ada yang bapak asuh anak stunting. Jadi banyak program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, yang minimal kita secara konvergen, di mana instansi-instansi itu memiliki peranannya masing-masing. Benar. Sesuai dengan program yang ada di wilayahnya, maksudnya di instansinya masing-masing. Ketika kita melakukan ini secara konvergen, kita berharap memang stunting itu akan turun. Karena stunting itu tidak akan bisa diatasi oleh hanya satu instansi, tetapi mungkin ya sistem keroyokan tadi, mungkin dari dinas kesehatannya apa, kemudian BKKBN-nya apa, PKK-nya apa, kemudian mungkin pertaniannya apa. Jadi seluruh instansi itu secara konvergen bersama-sama lah kita bagaimana kita mencegah supaya anak-anak kita ini jangan sampai stunting. Benar, berarti nggak bisa dari satu instansi aja Bu ya, Benar sekali. berkolaborasi lah ya Benar Bu ya. sekali, iya benar. Nah apalagi sekarang nih Bu lagi marak-maraknya itu pastinya edukasi atau informasi itu lewat sosial media ya Bu ya. Benar, ya. Mungkin kalau dulu sosial media tuh nggak begitu iyalah tinggi lah tingkat ininya ya Bu ya. Nah kalau sekarang pasti semuanya edukasi, informasi semua di media sosial. Apakah dari instansi sendiri ada ini Bu sosial media tersendiri atau banyak juga menggait-gait influencer dan segala macam untuk stunting sendiri Bu? Sebetulnya banyak. Kita di BKKBN juga kita punya yang mungkin kita channel YouTube kita juga Channel YouTube ada. ya, Bu, ya? Kita juga punya podcast. Karena memang kalau kita dari BKKBN itu pencegahan dari hulu itu istilahnya mungkin ketika remaja yang akan menikah itu diberikan persiapan bagaimana dia ke depannya dia harus siap hamil kemudian punya anak. Jadi memang mereka diedukasi di masa itu. Jadi podcast mungkin yang kita lakukan bersama remaja itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita punya yang lewat YouTube tadi, juga Instagram. Jadi kita sampaikan edukasi semua gitu. Jadi kita juga punya di BKKBN itu namanya program kita itu namanya Bedelau juga, informasi Bedelau. Ya, informasi itu bisa kita cek di Bedelau gitu. Istilahnya ibu-ibu yang pengen tahu informasi tentang ini bisa dicek di sana. Berarti banyak platformnya ya Bu ya. Banyak. Mulai dari YouTube, Instagram dan lain-lain untuk menyebarkan informasi tentang stunting ini ya Bu ya. Benar. Nah, kalau tadi kita udah berbicara mengenai upaya apa nih yang dilakukan oleh Provinsi Riau. Nah, kalau pengertian keluarga beresiko stunting ini seperti apa sih Bu yang dinamakan keluarga beresiko stunting? Keluarga berisiko stunting ini kan sebetulnya keluarga berisiko stunting ini ya adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting ini. Mungkin dia bisa terdiri, kalau sasaran kita di keluarga berisiko stunting ini adalah ada remaja, ada remaja putri, calon pengantin, kemudian anak yang berusia 0 sampai 2 tahun, kemudian dari 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi ini sasaran ini adalah mungkin keluarga berisiko stunting yang berasal dari keluarga yang miskin, pendidikan orang tuanya yang rendah, sanitasi lingkungan yang buruk, kemudian masalah air minum yang tidak layak. Ditambah lagi mungkin tadi kita menambahkan dengan 4T namanya. Terlalu muda melahirkan di bawah 20 tahun. Terlalu muda. Terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun. Terlalu rapat melahirkan di bawah 2 tahun udah tambah anaknya lagi. Kemudian terlalu terlalu dekat dia melahirkan. Iya. Jadi ini yang kita juga yang menyebabkan kenapa sih banyak yang menjadi sasaran dari keluarga berisiko stunting, karena indikasinya itu banyak gitu. Tidak hanya satu faktor saja. Gitu. Berarti ada 4T tadi ya Bu ya? Ya, benar. Berarti kalau terlalu muda tidak baik juga, terlalu tua tidak baik juga ya Bu ya. Terlalu dekat sedang saja. Apalagi sekarang kan banyak yang nikah muda ya Bu ya. Nah sekarang kalau dulu kan mungkin lebih ada juga, tapi dulu ya Bu ya. Ada. Justru karena itu kita sekarang punya program genre itu. Program genre kita itu
menikahlah di atas 21 tahun bagi wanita, 25 tahun untuk pria. Pria. Karena istilah secara psikologi, secara fisik mereka itu udah siap. Itu mungkin juga secara ekonomi mereka juga mungkin sudah bekerja gitu. Iya. Oke. KUA juga izinnya tuh ya Bu ya. KUA juga. Iya. Jadi KUA juga Iya, diikutsertakan, benar, Iya, memberi iya. penjelasan mengenai persiapan pranikah namanya. Di dalam pranikah udah ada itu ada. juga ya Bu ya, lengkap Iya. juga. Karena kalau mungkin umurnya masih muda ya itu beresiko tinggi ya Bu ya. Tinggi sekali. Ya ada pendamping keluarga akan mendampingi mereka. Yang bertiga tadi. Oke. Nah kalau untuk audit kasus stunting sendiri itu seperti apa sih Bu? Kalau audit kasus stunting itu, ini adalah mungkin kalau terkait dengan audit kasus stunting, itu adalah identifikasi risiko atau penyebab risiko pada sasaran tadi yang berbasis surveillance. Yang tadi kita sampaikan bahwasanya untuk mengetahui anak berisiko nih tentu harus ada surveinya dulu. Surveinya, Iya, benar. Jadi ini dilakukan melalui audit kasus stunting. Ketika mungkin kita mendapat sasaran ini, ada tim pakar nanti nih. Ini betul-betul stunting atau tidak sih? Gitu. Jadi yang Tentu harus memutuskan dokter itu spesialis. Oh ada dokter spesialis harus ya Bu ya. Kita juga punya tim audit kasus stunting ini di 12 kabupaten kota. Oke. Oh udah tersebar juga di 12 kabupaten ya Bu. Tim pakar Luar kita biasa. sudah ada di 12 kabupaten kota. Tapi kalau untuk anak yang sudah mengalami stunting nih Bu, nah apakah ada upaya kedepannya atau memang stuck seperti itu aja Bu? Sebetulnya banyak usaha yang sudah dilakukan kalau anaknya sudah stunting. Tadi disampaikan kalau dia di bawah 2 tahun, ini masih bisa kita atasi Bisa atau kita koreksi gitu Oke. dengan mungkin pemberian vitamin, kemudian memberi makanan yang bergizi, ada pendampingan, diperiksa oleh dokter ahli, pemberian susu atau makanan tambahan yang betul-betul bergizi, ini masih bisa. Tetapi ketika dia sudah berumur di atas 2 tahun itu, kita mungkin hanya tinggal Maintenance. maintenance-nya saja mungkin. Oke. Karena memang stunting Jangan itu bisa bertambah buruk ya. tambah Jangan- buruk. jangan Tidak Kadang memperburuk ya Bu ya. stuntingnya itu bisa diatasi atau dikoreksi itu di bawah 2 tahun. Yang di 1000 hari pertama 1000 tadi. hari itu ya. Kalau yang kelihatan nyata tuh setelah dia dengan kawan-kawan sebayanya, tapi kalau yang 20 tahun kan kita yang tenaga ya. ahli yang Tenaga menentukan ahli, udah kelihatan nah, itulah memang gunanya tenaga audit ahli. kasus stunting. Tapi ada nggak sih Bu anak stunting yang kecerdasannya tuh sama atau melebihi dari anak normal Bu? Itu bukan stunting. Bukan Nggak stunting berarti pendek. poin utamanya pendek dan kecerdasan. Jadi sebetulnya stunting ini ditandai tadi kata Bu Rumisi tadi ditandai dengan kondisi tubuhnya yang pendek kemudian dari segi kecerdasannya dia lemah. Oke, berarti pendek dan kecerdasan. Oke, berarti di sini masyarakat nggak bisa bilang lagi kalau anak pendek, stunting enggak gitu ya Bu ya. Bukan. Tapi itu yang perlu dicamkan. Stunting pasti pendek belum pasti stunting. Iya, yang tadi kita bilang ya Bu ya. Oke, nah bagaimana sih pendapat Ibu Bu? Apakah kolaborasi ini sudah cukup nih Bu antara instansi dan instansi lainnya atau sinergi semua elemen sudah cukup kuat untuk upaya percepatan penurunan stunting ini Bu? Kami kira ya Bu Yuni ya, udah bagus kok. Udah bagus ya, Bu, ya? Karena setiap instansi sudah menjalankan tugasnya masing-masing ya. Seperti BKKBN, kami dari PKK edukasi ke masyarakat misalnya supaya setiap ibu datang ke posyandu karena itu posyandu itu besar pengaruhnya. Iya benar. Makin tinggi orang ke posyandu, mereka teredukasi. Kalau dari PKK, dari Dinas Kesehatan bagaimana memberikan semuanya saya kira udah bagus sekali. Udah bagus ya Bu ya. Apa sih yang mungkin ada hal-hal yang ini kayaknya perlu diperbaiki sedikit, ada nggak sih Bu? Atau udah perfect, udah 100%? Sebetulnya kalau kita yang perfect betul ya enggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Tapi mungkin ya kita sebagai aparatur pemerintah ya istilahnya yang memang tadi saya sampaikan bahwa stunting itu tidak hanya tugas dari satu instansi, Benar. tetapi seluruhnya baik pemerintah, swasta maupun mandiri, maksudnya secara sendiri orang perorangan itu bisa berperan di dalam percepatan penurunan stunting. Jadi memang kita itu secara konvergen bersama-sama melalui programnya masing-masing gitu. PKK-nya mungkin dengan ibu-ibu PKK yang ada di lapangan
tadi saya sampaikan justru karena itu ada tim pendamping keluarga. Iya, itu penting ya Bu ya. Ya, tim pendamping keluarga tuh ada 3 komponen di sana, ada 3 unsur. Dari PKK, dari bidan, itu kemudian dari mau dari menikah, dari sebelum menikah sebelum itu menikah ya Bu udah ya. didampingi. Yang didampingi itu ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu nifas, kemudian yang tadi anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 sampai 5 tahun. Berarti sebenarnya sudah terawasi ya Bu ya dari sebelum menikah malah sebelum gitu menikah ya. udah dimotivasi. Sudah dimotivasi. Iya. Jadi nggak ada salah ambil keputusan dan segala macam ya Bu ya. Oke. Cuma memang untuk mengedukasi masyarakat itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Iya benar. Ya, jadi itu mungkin jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan, terus bersama-sama. Karena memang pekerjaan bersama ini nggak harus secara kontinu juga. Jadi tidak bisa Riau sudah turun sekian persen atau 5,3%, kita mulai santai, nggak bisa. Iya. Nggak boleh lengah ya Bu ya. Jangan sampai lengah. Gitu. Tetap berusaha. Apalagi berkomunikasi dengan masyarakat juga pasti beda-beda. Kepala beda-beda ini ya Bu ya. Benar sekali Mbak. Berarti sabar juga ya Bu ya, ibu-ibu di sini ya Bu ya. Ibu-ibu, tapi ibu PKK sudah teruji Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Ini peran-peran ibu kader kita, baik mungkin kader masyarakatnya, kader posyandunya, gitu, kader KB-nya, semuanya sudah berperan. Udah berperan ya Bu dengan semaksimal mungkin ya Bu ya, yang bisa diberikan untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan target 14% tahun 2024 tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan pastinya terus menurun ya Bu ya. Oke, nah kita udah membahas banyak Ibu mengenai penanggulangan stunting di Provinsi Riau. Mungkin yang terakhir nih Yolan mau tahu harapan, mungkin yang pertama dari Ibu Rumisis dulu deh, harapan Ibu untuk masyarakat Provinsi Riau terkait stunting ini Bu. Mengenai stunting, tentu saja harapan semua kita adalah angka stunting benar-benar menurun ya. Amin. Target 14% itu tercapai. Dan yang penting sekali adalah masyarakat Riau ini semuanya sehat, menjadi orang-orang cerdas di masa depan. Amin ya robbal alamin. Karena kalau anak-anaknya cerdas, tentu Riau akan tambah makmur, tambah hebat. Karena itu investasi masa depan kita ya Bu ya, anak-anak ini ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya untuk Ibu Sri Wayuni, apa harapan Ibu Bu? Ya sama mungkin dengan ibu dari PKK ini ya, kita memang berharap angka stunting itu terus menurun. Tidak mungkin hanya di angka 14% seperti yang ditargetkan ya, tetapi harus turun dari itu. Karena ketika kalau kita bicara zero. Rata-rata sekarang nih kabupaten kota sudah mungkin melalui komitmen bersama antara bupati, wali kota gitu di wilayah masing-masing seperti Kota Pekanbaru, zero stunting 2014 malahan gitu. Jadi kita memang harus menarget sih. Kalau target kan kita harus cita-cita. Tapi kita berharap mungkin di awal ini yang 14% ini yang dulu kita kejar. Kalau ada mungkin kabupaten kota yang angkanya sudah di bawah itu, alhamdulillah. Memang komitmen dari seluruhnya ini yang kita harapkan untuk percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Riau. Amin. Semoga ya bisa mencapai cita-cita kita itu ya Bu ya. Zero kalau bisa ya Bu ya, tapi pastinya mungkin berproses ya Bu ya. Oke Bu, mungkin gak terasa nih udah setengah jam lebih ya Bu ya kita bincang-bincang mengenai penanggulangan stunting di Provinsi Riau ya Bu ya. Yolan ucapkan terima kasih untuk Ibu Rumisis SIP MKes selaku Ketua Prokja 4. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Dr. Handa Sri Wayuni MSI selaku Penata KKB Alimadia 4B. Nah, semoga nih apa yang beliau-beliau sampaikan, apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru ya Bu untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah, terima kasih Sobat Diskominfotik, saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Mbak Yola. Sama-sama.